Mudah-mudahan selama 23 tahun Al-Quran tak ditonton, sekalian di saat Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah, sebanyak 13 tahun Al-Quran tak ditonton. Al-Quran sekarang di saat tak ditonton baru inamai Makkiyah. Coba disangka molatin surat-surat sebenarnya Al-Quran sebanyak 30 juz, kan ada yang namanya Makkiyah. Itu Quran turun di saat beliau berada di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Setelah Kanjeng Nabi itu menjalankan dakwahnya selama 13 tahun di kota Mekah, baru Kanjeng Nabi hijrah, baru Kanjeng Nabi pindah ke Madinah selama 10 tahun. Nah, Al-Quran yang turun pada saat Nabi Muhammad berdenang Madinah baru dinamai Madaniyah. Coba nanti orang yang bisa bilang Al-Quran surat sebenarnya Al-Quran itu macam dua, bada Makkiyah, bada Madaniyah. Perlu dipahami kalau Al-Quran yang surat-suratnya bernama Makkiyah, berarti Al-Quran pada saat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad saat itu berada kota Mekah. Kemudian surat-surat yang bernama Madaniyah, Nabi Muhammad yang diturunkan setelah berada kota Madinah. Para rabu sepada murjah. Lalu ketika ditanya kalau berpanjenengan sedaja, jawab Al-Quran tak diturunkan oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Pada saat itu sahabat Atiyah bin Aswad, Atiyah bin Aswad laki kenyaman Atiyah pada badai nama sahabat dengan Nabi Toha. Toha kan laki nama Dimin di saat sahabat Atiyah bin Aswad maos ayat Al-Quran yang pertama maos sareng beliau, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran nang Lailatul Qadar. Ayat yang kedua yaitu pada surat Ad-Duha, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang malam itu penuh dengan keberkahan. Yang terakhir, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat sahabat Atiyah bin Aswad itu asalnya dari Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, setelah menerjemahkan ketiga ayat tersebut tidak paham. Yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar. Ketentuan bukan arti sahabat Ibnu Abbas karena perasaan tergula Al-Quran bukan hanya turun pada malam Lailatul Qadar. Kadang juga Al-Quran itu turun bulan puasa, yaitu bulan Dzulhijjah, pada bulan Muharram, bulan Rabiul Awwal. Mengpas sejauh ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya telah diturunkan Al-Quran. Perasaan tergula 6 bulan-bulan lain juga diturunkan Al-Quran. Menurut lancenan kata mana mereka maksudkan. Kemudian seorang sahabat Ibnu Abbas kali menjelaskan yang dimaksud Al-Quran itu turun pada saat malam Lailatul Qadar bukan dari Baitul Izzah yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Itulah Al-Quran turun sekaligus mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, turun secara Jumatan muhaidah dan turun pada saat malam Lailatul Qadar. Paham? Para rabu sebagai mulia. Akhirnya Al-Quran itu terus berlalu dari masa sahabat Sayyidina Abu Bakar dan berlalu juga sampai ke masa sahabat Sayyidina Umar dan akhirnya berlalu dari sahabat Sayyidina Utsman. Baru Al-Quran itu tertulis oleh beliau berbentuk mushaf yang akan disematkan kita. Alhamdulillah.
Tapi di masa sahabat Abu Bakar Al-Quran masih belum tertulis. Di masa sahabat Sayyidina Umar Al-Quran masih belum tertulis. Dan akhirnya begitu dekat ke Sayyidina Utsman, Al-Quran tak ditekan tertulis. Sekatif Musab semakin Alhamdulillah Al-Quran semakin tak itu pas nyampe ke tangan Kulaban Sambian. Al-Quran pas nyampe ke lesan Kulaban Sambian. Al-Quran pas nyampe ke sikap Kulaban Sambian serta kelakuan-kelakuan sehari-hari Kulaban Sambian. Para rakyat sebagai monjan dengan keagungan bulan Ramadan yang ditandai dengan adanya nuzulul Quran, kita jadikan sebuah momentum. Marilah kita kembali kehidupan Kulaban Sambian, baik secara tindakan, ucapan, sikap dan lain sebagainya. Kita sarang abon di Al-Quran. Baru Nabi Sagadintah tujuan Al-Quran diturunkan hudan linnasi sebagai petunjuk kepada manusia, sekaligus menjadi imam untuk Kulaban Sambian saja. Jadi mana bisa kalian tahu Al-Quran itu sebagai imam walaupun ajun saja sebagai makmum. Ketika ditanya yang harus mengikuti imam, apa makmum harus atur imam atau imam yang harus atur makmum dalam praktek salat? Tentu ketika Kulaban panjenengan saja dalam praktek salat, makmumlah yang harus mengikuti semua gerak-geriknya imam. Di saat imam takbir, makmum takbir. Di saat imam rukuk, makmum rukuk. Di saat imam sujud, makmum pun juga sujud. Sekali itu juga di saat Al-Quran mengatakan manusia itu harus keberat, manusia juga menuju. Manusia bakal ketemu, manusia harus berangkat. Al-Quran mengatakan haram tinggalkan, Al-Quran mengatakan halal lakukan. Baru mana bisa itu Al-Quran jatuh sebagai imam, kau dengan ajunan saja sebagai imam. Jangan sekali-kali Kulaban Sambian menuntut Al-Quran sebagai norok dari Kulaban Sambian. Kulaban Sambian saja segala macam tindakan, sikap dan kelakuan sehari-hari yang harus sesuai dan mengikuti ajaran-ajaran yang ada pada dalam kitab suci Al-Quran. Maka dari kaki pengiring kalau tentang jenengan sudah jaga itu, menabi terus setiap orang selamat, terus setiap orang sebut dunia akhirat. Berimanlah, bermakmumlah dengan Al-Quranul Karim. Karena kalian itu termasuk salah satu peninggalan beliau Nabi Muhammad. Taraku fi syai'ain, engkau menamati hanya dua sayyidinakin. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadisun Nabi. Maka dari mereka gaya macam kehidupan Kulaban Sambian jangan sekali-kali ninja gaya kehidupan orang yang tak bermoral, ninja orang sunat Islam, ninja orang Barat, ninja gaya kehidupan yang diatur dan seirama serta sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Para ragu sebagai monja yang kedua, keutamaan Ramadan itu ditandai dengan kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini namutan. Sekalima melakukan puasa di bulan Ramadan menurut sepakat ulama itu puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang samar, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Di saat Kulaban Sambian ninggalin kerangkeng, badan kana takbir, setelah takbir baru ruku, setelah ruku baru sujud, setelah sujud baru duduk di antara dua sujudan, itu dinamakan apa? Salat. Berarti mau salat ini ibadah wajib. Setelah itu Kulaban Sambian aleng jalan dari Gunduk menuju ke Konan. Di pertengahan perjalanan antara Gunduk masuk Konan pada orang yang cantik amal pak, baru Sambian akhirnya kabin. Niku abang kepala dua berarti paling dua itu kapan tak pak dua masuk pada ya sudah pasti bagi. Dan jika orang sedang melakukan ibadah pun apa? Sedekah pajak. Segala tunjukkan ibadah haji. Kalau bisa orang sekampung nikah nazar haji, termasuk ibadah sifatkan. Mana di puasa kan itu termasuk ibadah sirriyah. Sobun seonik kecuali Allah Subhanahu dan orang-orang yang bersangkutan. Sudah contoh berdua nakana asaren ejak-ejakan. Mendakwa Rifki berdesa asaren. Akhirnya kuda ketamuan penakan dari bentuk. Ayo betul.
Sekeman siapa? Timur. Walaupun yang apa sering kecampur, dua-duanya sama